Baik, selamat pagi, Shalom. Shalom. Kami ucapkan selamat pagi pada pagi hari ini. Selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini berkaitan dengan memperingati hari kebangkitan Kristus, kemenangan bagi kita semua. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk kita segera memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah sukacita memenuhi hati kita dan mewarnai ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya berikan kesempatan bagi kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mari saya undang kita semua untuk bangkit diri, katakan sejauh timur dari barat. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kembali kami bersama-sama menyatukan seluruh keberadaan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau, Yesus Tuhan kami yang telah bangkit dari antara orang mati. Biarlah sukacita pada pagi hari ini menyertai kami, dan biarlah kami dapat mengekspresikan itu melalui ibadah pada pagi hari ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tak Kau ingat lagi kesalahanku. Mari kita ulangi pujian dari awal. Sejauh timur, ke dalam tubir laut,
pengampunanmu Tuhan. Engkau tidak memandang hina kami ya Tuhan, dan hina hati yang hancur. Berterima kasih, berterima kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami berkumpul pagi-pagi untuk memperingati hari kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Tapi kami juga memperingati hari kebangkitan kami dari kematian rohani. Bapa, mohon urapan-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Urapi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, supaya kami dapat menyelami, menghayati, dan dapat mengaplikasikan kuasa kebangkitan itu di dalam kehidupan kami. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya, kami bukan dan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus Tritunggal yang Esa itu. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah. Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut. Walaupun
walaupun jumlah kita sedikit, tapi saya yakin dan percaya jemaat Tuhan di tempat ini bersuka cita. Amin. Mari kita salami saudara kita kanan kiri, katakan Tuhan Yesus telah bangkit. Sambil kita naikkan lagu pujian yang mengatakan bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang.
saat ini saya buka ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang ingin menceritakan cinta kasih Tuhan selama seminggu terakhir. Apakah ada? Baik, kalau belum ada, sebentar kita akan memberikan persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan bacakan satu ayat yang diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saya minta Yonatan untuk membawakan kantong persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas segala kasih dan penyertaan-Mu, sehingga kami masih bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama untuk merayakan hari kebangkitan-Mu. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan. Suci kuduskanlah hati kami, layakkan kami untuk memberi Tuhan. Biarkanlah persembahan kami hari ini Tuhan menjadi dupa yang harum di kerajaan-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat lagu pujian Anak Allah Yesus namanya. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saya ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu pujian. Dengan apa akan kubalas? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia.
Inilah ucapan syukur dan sukacita kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau telah bangkit dari antara orang mati, dan Engkau menarik kami dalam kebangkitan supaya kami hidup dalam kehidupan yang baru. Terima kasih untuk sukacita, terima kasih untuk kebersamaan, terima kasih untuk kemenangan kami pada pagi hari ini. Terimalah semua ungkapan bibir kami yang memuliakan Engkau. Ini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya firman Tuhan yang kami renungkan bersama pada hari ini dapat kami tangkap, kami mengerti, dan kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan pakai, kami mohon urapan-Mu atas kehidupannya. Dan biarlah melaluinya pada pagi hari ini kami diteguhkan, kami diberkati, kami diberi rema. Biarlah firman pada pagi hari ini menyembuhkan kami, menyemangatkan kami, dan mampukan kami untuk menjalani kehidupan ini. Bicara kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang kekasih. Kita bersyukur untuk pagi hari ini, di mana kita diberi kemenangan untuk bisa hadir dengan kondisi yang tidak biasa. Kalau biasanya kita ibadah jam 9, hari ini kita mulai jam 5:04 tadi ya. Baik, mari saja kita sekalian untuk bersama-sama pada pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan berkaitan dengan kebangkitan Kristus dari kitab Filipi pasal 3. Kita akan baca ayat yang ke-10. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Karena firman Tuhan ini hanya satu ayat, kita akan bacakan bersama-sama. Baik, mari kita arahkan pandangan kita ke depan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi Tuhan, demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, hayati, dan berusaha untuk menyelaminya dalam kehidupannya, sehingga kita mengalami kemenangan. Tema kita pada pagi hari ini adalah yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Sekali lagi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, peristiwa kebangkitan Yesus tidak hanya menjadi pengetahuan atau menjadi isu atau berita yang selalu dikumandangkan oleh orang percaya, dan juga menjadi bagian pokok ajaran kekristenan. Tetapi kebangkitan Kristus juga memberi dampak dan pengalaman dalam kehidupan setiap orang percaya. Nah, saya rasa bahwa kita harus berada pada tahap ini, ya. Kita tidak lagi membicarakan tentang fakta karena kita sudah melewati itu. Kita tidak lagi meragukan tentang Kristus bangkit atau tidak. Kepastian kebangkitan Kristus itu telah merasuk di dalam jiwa kita, hati kita, hidup kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi, bahwa kebangkitan Kristus haruslah memberi dampak dan juga pengalaman dalam kehidupan setiap orang percaya. Hal ini tentunya bahwa tidak terjadi secara otomatis, ya. Namun menjadi pergumulan yang terus-menerus bagi setiap orang percaya yang memiliki kerinduan yang dalam akan Yesus di dalam hidupnya. Paulus sebagai orang Kristen dan hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan serius atau bersungguh-sungguh melayaninya, memiliki kerinduan yang sangat dalam untuk mengalami Kristus dan kuasa kebangkitannya di dalam hidupnya. Karena itu ia berkata,
Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Tentunya bahwa ini tidak hanya menjadi kerinduan Paulus, atau tidak hanya menjadi pernyataan Paulus, tetapi juga hendaknya menjadi kerinduan bagi setiap orang yang percaya. Kebangkitan Kristus tidak hanya menjadi pengalaman bagi pribadi Kristus, yang menjelaskan bahwa Ia adalah Tuhan, yang menjelaskan bahwa Ia menang dari kematian, tetapi juga kebangkitan Kristus punya dampak. Dan dampak itu harus menjadi pengalaman nyata di dalam kehidupan setiap kita. Karena itu kita juga harus merindukan ini. Ya, walaupun ini bukan sesuatu hal yang gampang, tetapi ini merupakan sebuah pergumulan yang terus menerus. Namun harus ada niat dari batin kita. Dari dalam diri kita ada sebuah kerinduan, sama seperti Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu dan Saudara, pagi hari ini kita akan melihat sosok, figur, style, atau bagaimana kehidupan seorang yang mengalami Kristus dan kuasa kebangkitannya. Apa dampak jika seorang Kristen mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Mari kita melihat beberapa bagian. Yang pertama, dan ini merupakan pengalaman Paulus, ya, yang telah mengalami kuasa kebangkitan itu. Hal yang pertama yang dialami oleh Paulus ialah ia rela mengenakan kehidupan Kristus dalam hidupnya. Hal itu diungkapkannya dalam Galatia pasal 2 ayat 19 sampai dengan 20. Paulus berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mari kita fokus kepada kalimat, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saya rasa bahwa untuk menghidupi kehidupan Kristus, Allah merupakan sebuah upaya, Allah merupakan sebuah perjuangan. Walaupun perjuangan itu bukan berasal dari kemanusiaan kita, tetapi perjuangan untuk menghidupi kehidupan Kristus. Allah merupakan perjuangan bersama-sama dengan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus saja yang bisa memampukan kita untuk menghidupi kehidupan Kristus. Pada prinsipnya bahwa kita lemah, kita tidak sanggup. Sebagaimana kita tidak sanggup untuk mengatasi dosa, demikian pun juga kita tidak sanggup untuk menghidupi kehidupan Kristus. Satu-satunya cara untuk bisa menghidupi kehidupan Kristus adalah hanya melalui pertolongan Roh Kudus. Dan oleh kebangkitan Kristus, maka memampukan kita juga untuk hidup dalam kehidupan Kristus. Ada sebuah proses yang harus kita alami, sebagaimana yang diungkapkan oleh Paulus dalam pernyataannya dalam Galatia pasal 2 ayat 19 tadi. Sebab aku telah mati untuk hukum Taurat. Aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat. Bapak Ibu dan Saudara, proses ini harus dialami oleh setiap orang yang mengalami pengalaman dalam kebangkitan Kristus. Tentunya ialah bahwa ketika kita memakai baju baru, kita tidak bersamaan memakainya dengan baju lama, bukan? Atau baju kotor dengan baju bersih, kita tidak sekaligus memakainya, bukan? Kita harus menanggalkan baju yang kotor, lalu mengenakan baju yang bersih. Kita harus menanggalkan baju yang lama, lalu mengenakan kehidupan yang baru. Demikian pun juga dengan pengalaman kita. Paulus berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Ini tidak bisa tidak. Kita harus mati terhadap kehidupan yang lama, lalu kemudian kita mengenakan kehidupan yang baru. Kita harus mati dengan kehidupan diri kita sendiri, jika kita ingin hidup di dalam kehidupan Kristus. Dan itu telah dibuktikan oleh Paulus di dalam kehidupannya. Walaupun memang ini merupakan sebuah proses seumur hidup, tetapi mari kita merindukannya.
Sama seperti pernyataan Paulus, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Itu berarti bahwa dalam pengalaman apapun dalam kehidupan ini, kita harus bersama-sama dengan Kristus. Bahkan kita mengedepankan, mengutamakan kehidupan Kristus lebih daripada kehidupan kita sendiri. Bapak Ibu dan Saudara, memang tidak gampang, di mana egoisme manusia itu telah melekat dengan dirinya. Bahkan ia mengedepankan atau mengutamakan kemauannya sendiri. Ya, walaupun di dalam hidup ini harus ada otoritas. Ya, otoritas yang paling tinggi, yang memiliki kedaulatan tertinggi, saya percaya bahwa Tuhan. Ya, kemudian juga di dalam posisi-posisi kita sebagai manusia, sebagai warga negara, kita harus tunduk kepada pemerintah. Sebagai anak, kita harus tunduk kepada orang tua. Sebagai anggota jemaat, kita harus tunduk kepada kepemimpinan rohani. Dan itu merupakan bukti bahwa kita tunduk kepada Allah. Ya, kita tidak mungkin tunduk kepada Allah yang tidak kita lihat. Dan kita mewujudkan rasa ketundukan kita kepada Allah, kepada otoritas-otoritas yang terlihat dalam hidup ini. Demikian pun juga hidup di dalam kehidupan Kristus. Kita harus menanggalkan segala keakuan kita, segala kepentingan diri sendiri. Lalu kita mengenakan kehidupan Kristus. Sekali lagi, ini tidak gampang. Kalau kita bertindak dan bersikap atas kemanusiaan kita, maka kita akan gagal. Tapi jika kita tunduk dan taat kepada otoritas Allah di dalam rohnya, kepada firman Allah, maka saya percaya kita akan dimampukan. Dan ini telah dibuktikan oleh Paulus. Itulah sebabnya, mari kita bangkit dan menang bersama dengan Kristus untuk mengenakan kehidupan Kristus dalam hidup ini. Kehidupan Kristus adalah kehidupan yang memuliakan Allah. Kehidupan Kristus adalah kehidupan yang menyenangkan hati Allah. Tetapi kehidupan kita secara pribadi jelas ialah bahwa telah bertolak belakang dengan kehendak Allah. Karena itu, Paulus ingin bebas dari kehendaknya sendiri. Lalu ia rindu supaya kehendak Allah, kehidupan Kristus itu terjadi dalam hidupnya. Karena itu pada bagian lain, Paulus berkata, tetapi kenakanlah Kristus di dalam seluruh hidupmu. Kenakanlah Kristus di dalam seluruh hidupmu. Bapak dan Saudara, saya tidak tahu dalam kehidupan rohani kita apa yang menjadi kerinduan terbesar kita. Kadang-kadang manusia, orang Kristen, kerinduannya walaupun ia sudah ada dalam Tuhan, tetapi ujung-ujungnya Allah berpusat kepada dirinya sendiri. Tetapi biarlah kerinduan kita senantiasa berpusat pada Tuhan, berpusat pada Kristus. Dan marilah kita berkata sama seperti Paulus, yang ku kehendaki, yang ku rindukan, yang ku inginkan adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Orang yang mengenal Kristus, orang yang mengenal kuasa kebangkitan Kristus, pasti rela mengenakan kehidupan Kristus di dalam kehidupannya. Mari kita belajar. Walaupun ini memang tidak gampang, tetapi Roh Kudus akan menolong kita, akan membantu kita, sehingga sepenuhnya hidup kita dikendalikan oleh Kristus. Hidup kita, kehidupan Kristus ada di dalam hidup kita. Yang kedua, seperti apa lagi orang yang mengenal Kristus dan mengenal kuasa kebangkitannya? Yang kedua adalah tetap teguh di dalam Kristus. Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 34 sampai 35 berkata, ini merupakan anak kalimat dari kata-kata selanjutnya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus.
Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita tahu pengalaman Paulus, bagaimana ia mengalami penderitaan yang luar biasa, berbanding terbalik sebelum ia bertobat. Sebelum ia bertobat, ia adalah seorang pemimpin, seorang tokoh agama yang memiliki popularitas, yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan apapun juga. Bahkan termasuk juga ia menganiaya jemaat Allah. Ia menganiaya orang Kristen. Ya. Tetapi ketika ia berjumpa secara pribadi dengan Kristus, kehidupannya berubah 180 derajat. Ia menanggalkan segala kesenangannya di waktu yang lalu. Lalu ia mulai hidup bersama dengan Kristus. Ketika ia hidup bersama dengan Kristus, ia diabaikan, ia dihina, ia didera, ia dibenci. Bahkan kebencian dunia terhadap Paulus sampai dengan hari ini. Ada kelompok manusia besar yang sangat membenci Paulus karena mereka menganggap bahwa Pauluslah yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Dia yang mempopulerkan Yesus sebagai Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, memang Paulus memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam sejarah gereja. Pengajaran-pengajarannya yang luar biasa. Dan salah satu bagian pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Paulus mengalami penindasan, Paulus mengalami aniaya, Paulus mengalami kelaparan, Paulus mengalami ancaman. Tetapi komitmennya dengan Tuhan tidak pernah bergeser sedikit pun, tidak pernah berkurang sedikit pun. Ia tetap teguh di dalam Kristus. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, kita juga dapat melihat contoh keteguhan ini dalam pengalaman tokoh-tokoh sejarah gereja, di mana mereka rela mati, mereka rela meninggalkan popularitas mereka, mereka rela dibenci, bahkan mereka rela untuk dibunuh sekalipun, asalkan mereka tetap hidup bersama-sama dengan Kristus, asalkan mereka tetap mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dan saya rasa bahwa ini tidak gampang bagi setiap orang jika belum pernah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu, mari kita rindukan agar kuasa kebangkitan Kristus itu berlaku di dalam hidup kita. Dan tentunya kita harus merindukan ini. Amin. Untuk merindukan ini, kita harus menyangkali kehidupan kita. Kita harus menyangkali prioritas-prioritas kemanusiaan kita. Kita harus menyangkali dan menanggalkan kesenangan kita pribadi. Lalu kita fokus dan menempatkan kesenangan Allah, kerinduan Allah, keinginan Allah diberlakukan di dalam hidup kita. Tentunya ialah bahwa segala kesukaran hidup akibat daripada iman kita itu tidak hanya dialami oleh gereja mula-mula, tidak hanya dialami oleh mereka dalam sepanjang sejarah gereja. Itu akan terus terjadi. Persekusi terhadap setiap orang percaya, persekusi terhadap gereja akan terus ada. Tetapi bagaimana kita menanggapinya? Minggu lalu ada penutupan gereja di mana itu? Purwakarta. Gara-gara hanya tidak ada izin. Padahal semua agama di Indonesia ini punya jaminan. Ya. Ada agama mayoritas. Ya. Alasan undang-undang, ya, itu menjadi alasan untuk penutupan gereja. Tapi bagi kita ini bukan sesuatu hal yang baru. Kita tidak perlu pesimis, kita tidak perlu berduka cita. Tetapi dengan semuanya ini telah menyadarkan kita bahwa persekusi dan aniaya terhadap gereja bukanlah sesuatu hal yang baru. Kuasa kebangkitan Kristus akan tetap menyertai gereja sampai pada kesudahan alam. Amin. Apakah gereja perlu takut? Gereja tidak perlu takut. Ya. Kuasa Allah, kuasa kebangkitan Kristus yang menyemangatkan gereja. Karena itu kita tetap semangat, kita tetap bersuka cita, karena Kristus Tuhan kita tidak mati untuk selamanya. Itulah sebabnya tidak ada sesuatu pun yang dapat menghambat gereja. Gereja boleh ditutup, tempatnya boleh ditutup, tetapi kebangkitan Kristus akan tetap hidup di dalam jiwa setiap orang percaya. Yang ketiga,
bagaimana figur sosok dari seorang yang mengenal Kristus dan mengalami kuasa kebangkitannya. Ia akan tetap setia sampai pada akhirnya. Pernyataan Paulus kepada anak rohaninya Timotius di dalam Timotius pasal 2 Timotius pasal 4 ayat 7, Paulus berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita memperhatikan kalimat ini disampaikan oleh Paulus ketika di akhir-akhir pelayanannya, di akhir-akhir hidupnya. Ya, memang waktu kita ada batasannya. Itulah sebabnya kita jangan main-main dengan waktu. Setiap kita punya akan akhir. Kapan kita tidak tahu. Dan Paulus ketika ia menyampaikan ini, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Segala rintangan, ujian, ancaman terhadap dirinya, oleh karena ia tetap setia kepada Tuhan, setia dalam imannya, setia dalam melayani, tidak pernah melunturkan semangatnya. Sampai pada akhirnya ia mencapai garis akhir, di mana kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya telah sampai pada batasnya. Bapak Ibu dan Saudara, siapapun kita punya batas-batas tertentu. Itulah sebabnya hidup memperjuangkan iman, hidup melayani Tuhan, kita harus tetap mempergunakan waktu-waktu kita dalam hidup ini. Paulus sekali lagi tidak pernah kendor, tidak pernah lemah. Ia tetap kuat, ia tetap semangat, sampai pada ia menyatakan kalimat ini, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Kita harus memiliki semangat ini. Ya, biasanya kalimat ini ada pada nisan-nisan di kuburan, ya. Aku telah mengakhiri pertandingan. Ya, jangan sampai kita stop di tengah jalan, berbalik arah, atau melenceng ke kiri dan ke kanan oleh karena sesuatu, oleh karena penderitaan, oleh karena persekusi, atau oleh sesuatu hal yang lain yang menarik kita sebagai manusia. Jangan. Pandanglah kepada Kristus. Pada khotbah kemarin, bagaimana penulis kitab Ibrani berkata bahwa dalam melakukan segala sesuatu, pandanglah Kristus, renungkanlah betapa menderitanya Dia, dan Ia tidak pernah menyerah untuk menggapai dan meraih kita, supaya kita kembali ke dalam persekutuan dengan dirinya. Demikian pun juga dengan kita. Hendaklah kita mencapai garis akhir, garis finish seperti Rasul Paulus, sehingga dengan berbangga hati kita berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Amin, Bapak Ibu. Mengapa? Saya percaya jika kuasa kebangkitan Kristus itu telah menjadi bagian dalam pengalaman hidup kita, kita mengenal Kristus dengan sempurna, sebagaimana Ia berjuang untuk menggapai kita sampai akhir hayatnya. Demikian pun juga dengan kita. Marilah kita tetap setia sampai akhir hayat kita. Kita tetap teguh, dan kita akan mencapai garis finish. Sebagai sebuah kesimpulan, seperti apa orang yang mengenal Kristus dan mengalami dampak kebangkitannya? Yang pertama, rela mengenakan kehidupan Kristus dalam hidupnya. Walaupun ini tidak gampang, tetapi Tuhan akan menolong kita, sehingga di setiap kita akan nampak kuasa kebangkitan. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus pasti menang atas dirinya sendiri. Orang yang mengalami kebangkitan Kristus pasti menang atas godaan setan. Orang yang mengalami kebangkitan Kristus pasti menang atas dosa. Yang kedua, tetap teguh bersama Kristus. Sekali lagi, kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok, di minggu esok, di bulan esok, di tahun depan. Sama seperti sebuah lagu yang berkata, sekalipun bumi bergoncang, tetapi iman kita tidak akan goyah. Kita akan tetap setia, kita akan tetap teguh bersama dengan Kristus. Dan yang terakhir, tetap setia sampai pada akhirnya. Dan di ujung sana kita akan berkata, aku telah mengakhiri pertandingan. Dan sangatlah tepat kalau satu saat nanti
kalimat ini dipasangkan pada desain di mana kita beristirahat. Amin Bapak Ibu. Selamat menjalani kehidupan di dalam Kristus. Selamat Paskah. Kuasa kebangkitan Kristus ada di dalam diri kita untuk memberi kita kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak kita sekalian untuk bangkit berdiri. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kita nyanyikan pujian dengan sukacita, dengan semangat. Yesus tidak terus menerus dalam hidup kami, Dia bangkit. Yesus namanya menyembuhkan, sungguh-sungguh dapat mengalami dampak kuasa kebangkitan Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami merayakan kembali kebangkitan Kristus. Dan ini tidak sekedar kami seremonial merayakan, tapi kami menghidupi ingin benar-benar kemenangan kami oleh karena Kristus bangkit dari antara orang mati. Itu membuktikan bahwa Kristus adalah penguasa kehidupan, bahkan kematian sekalipun Tuhan berkuasa. Dan kami bersyukur kepada Tuhan membawa kami kepada kemenangan atas maut. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Dan ini biarlah kami terus bangkit
dari cara hidup kami yang lama, bangkit dari segala keterpurukan kami, bangkit dari segala hal-hal yang membuat kami jauh dari Tuhan. Dan kami mau membangun relasi kami dengan Tuhan melalui momen kebangkitan Kristus ini. Kami bersyukur sekali karena melalui kebangkitan-Mu ada pengharapan yang kekal, ada kepastian kehidupan yang kekal, dan ada kehidupan di hari esok. Terima kasih karena Engkau bangkit dari antara orang mati, dan itu menjamin kepada kami dan membuktikan kepada kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, tidak perlu diragukan lagi. Terima kasih untuk pesan firman Tuhan di pagi hari ini. Berkati Pak Gembala, dan biarlah ini benar-benar membuat kami semangat untuk menghadapi kehidupan kami sehari-hari. Sekali lagi kami bersyukur atas kebangkitan-Mu, ada pengharapan kekal, ada kehidupan hari esok, dan ada kepastian keselamatan kita. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Kita bersyukur kita telah menyelesaikan ibadah kita hari ini. Kita akan mengakhirinya. Mari saya ajak kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian nomor 87 dalam nyanyian Kemenangan Iman. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya ku ditebus. Dan selanjutnya. Yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya ku ditebus, cintaan aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus.
sampai selama-lamanya. Karena Engkau telah bangkit dari antara orang mati, memberikan kemenangan kepada kami atas dosa, maut, dan kuasa neraka. Kami menang atas iblis. Kami mengalami kehidupan yang baru bersama dengan kuasa kebangkitan Kristus. Terima kasih untuk berlangsungnya ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan sudah menyertai dari awal, pertengahan hingga saat ini. Biarlah nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Bapak terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani kami. Biarlah kami semakin bertumbuh di dalam pemahaman pengertian kami akan firman. Biarlah kami bertumbuh dalam ketaatan dan kesetiaan kami terhadap Engkau. Kami bertumbuh di dalam pelayanan. Kami bertumbuh ke arah segala hal yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persekutuan kami. Biarlah Tuhan terus bangun kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami semakin rekat antara satu dengan yang lain, dan kami akan membangun kebersamaan kami. Terima kasih memberkati kehidupan rumah tangga, hubungan suami, istri, anak, orang tua. Demikian pun juga Tuhan, hubungan-hubungan kami dengan siapapun. Mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu, sehingga melalui kehidupan dalam firman, kehidupan dalam Kristus itu dapat memberkati orang lain. Kau juga berdoa untuk segala usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, baik usaha yang dibangun secara sendiri maupun juga bekerja pada perusahaan orang lain. Tuhan, Engkau memberkati sehingga semuanya bisa menghasilkan ekonomi dan keuangan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, menghikmat akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar sehingga mereka berhasil. Anak-anak muda kami yang membutuhkan teman hidup, mari Tuhan Engkau siapkan sehingga dapat mendampingi mereka seumur hidup. Demikian pun juga mereka yang mengalami kesakitan secara fisik, mari Tuhan Engkau tolong mereka, jamah pulihkan, sembuhkan mereka Bapa. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu Pak Agus, berdoa untuk hamba-Mu Ibu Asyu, berdoa untuk hamba-Mu Ibu Marta. Demikian pun juga untuk Bapak Ibu yang lain yang mengalami kesakitan. Karena itu kami berdoa Tuhan, jamah dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami pergumulan apapun. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar terhadap segala persoalan yang mereka hadapi. Ya Bapa di sorga, pagi ini juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di luar kota. Tuhan Engkau memberkati mereka. Ibu Lilian yang ada di Jawa Timur, demikian pun juga Pak Radiman, demikian pun juga dengan Tirta, Claudia, Pak Koni, Pak Thomas, keluarga Pak Yohanes, demikian pun juga Bapak Ibu yang lain yang tidak hadir pada pagi hari ini. Mereka berada di tempat yang lain. Tuhan Engkau menyertai dan memberkati mereka. Dan berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Ya Tuhan Engkau memberkati Bapak. Kami mohon biarlah Tuhan tolong jemaat-Mu supaya giat di dalam ibadah bersama seperti ini, giat melayani. Dan berdoa untuk pertumbuhan secara jumlah. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru untuk dapat menambah jumlah bilangan kami, sehingga banyak orang yang akan memuliakan Tuhan, yang akan melayani Tuhan di tempat ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati Bapa. Demikian pun juga kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang lain. Tuhan Engkau memberkati supaya ada kerjasama di antara pemimpin-pemimpin gereja untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa baru, sehingga banyak jiwa dapat dimenangkan, khususnya bangsa ini dapat dimenangkan baik kerajaan Allah. Berdoa untuk pemerintah kami, presiden, wakil presiden, jajaran pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau memberkati Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk penginjilan. Tuhan Engkau berkati khususnya baik penginjilan dalam negeri maupun penginjilan dunia ini, sehingga dunia ini dapat dimenangkan baik kerajaan Allah. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anak kami Deria, di mana Tuhan Engkau menambahkan usia setahun lagi. Berkati anak ini dengan masa depannya, berkati orang tuanya, berkati pendidikannya, dan biarlah Deria menjadi anak yang takut Tuhan, dan biar menggapai masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga untuk semua hamba-hamba yang telah melayani hari ini, apapun bagian pelayanan yang kami telah lakukan, ya Tuhan Engkau memberkati itu. Terima kasih juga untuk pemberian jemaat pada hari ini, persembahan persepuluhan, persembahan janji iman.
persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Biarlah semuanya yang menjadi tanda cinta kasih kami kepadamu. Tanggung jawab kami terhadap pengolahan keuangan yang Engkau percayakan kepada kami. Engkau membalas berlipat kali ganda untuk semua jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Dan jadikan keuangan ini menjadi sarana untuk dapat mendukung pelayanan pekerjaanmu, baik di tempat ini maupun di mana dana-dana ini dialokasikan. Terpujilah nama Bapa, inilah doa kami. Kami sadar sungguh bahwa doa kami jauh dari sempurna. Ada banyak hal yang berkaitan dengan kami, bahkan juga menjadi pergumulan kami tak tersebut melalui doa ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus penolong agung kami itu turun menyampaikan segala pergumulan kami dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Kau akan menjawab jauh lebih besar dari apa yang kami doakan. Karena kami bahas semuanya ini dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan yang Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima pada hari ini. Terimalah itu, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan nama sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk bersama sebentar.